Baik, kita akan kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Aina Rizky Rahmani dari Banjarsari. Pertanyaannya adalah, Ustaz, sebentar lagi kita akan menyambut tanggal 15 Sya'ban. Mohon penjelasan tentang tanggal tersebut katanya Ustaz. 15 Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban adalah malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Rajab, malam yang paling agung adalah awal Rajab. Dan ada riwayat 27 Rajab dan ada riwayat pertengahan Rajab. Tapi untuk Sya'ban, malam yang paling afdal adalah malam 15 Sya'ban yang dinyatakan dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban banyak di sana, banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Yang jelas, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sunnah untuk kita konsentrasi ibadah kepada Allah. Kita konsentrasi untuk menghidupkan seperti diriwayatkan karena Imam Ali bin Abi Thalib, malam 1 Rajab dan malam nisfu Sya'ban tidak tidur semalam untuk ibadah kepada Allah. Dan di malam itu ada riwayat menyatakan bahwa Allah mencatat kembali takdir manusia. Takdir apa yang dicatat oleh Allah? Takdir umurnya, takdir dia orang ahli surga atau neraka, takdir rezekinya banyak atau sedikit, itu ditulis kembali, ditakdirkan ulang di malam nisfu Sya'ban dengan hikmah ilahiyah. Karena itu para ulama kita karena malam itu malam istimewa, malam yang agung, apalagi ada riwayat takdir-takdir kita ditentukan di malam itu, maka mereka berusaha menjadikan malam itu malam yang begitu istimewa dengan ibadah yang istimewa. Mereka para salihin berijtihad membaca Yasin di malam Sya'ban selama 3 kali. Ijtihad mereka. Dan ijtihad mereka dengan dasar. Karena itu malam istimewa dan Yasin adalah surat yang istimewa. Malam itu malam doa dan Nabi bersabda tentang surat Yasin, Yasin liman qara'alah. Surat Yasin tergantung niat si pembacanya. Niat apa aja, baca surat Yasin dikabulkan oleh Allah. Di samping fadilah surat Yasin yang lain. Maka ulama memilih sebelum kita berdoa di malam Sya'ban, mereka mengajari kita membaca surat Yasin. Setelah Yasin pertama diniatkan untuk panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Baca surat Yasin. Setelah Yasin selesai, baca doa Yasin dan baca doa nisfu Sya'ban. Kemudian baca Yasin yang kedua dengan niat untuk supaya rizq banyak, barakah, yastaghni anin nas, sehingga enggak butuh dengan manusia. Baca Yasin. Setelah doa Yasin, baca lagi doa nisfu Sya'ban. Baca Yasin yang ketiga dengan niat untuk selamat dari bala musibah dan husnul khatimah. Baca Yasin. Kemudian setelah Yasin, doa Yasin dan doa nisfu Sya'ban. Ini ijtihad, pilihan para ulama, para aulia yang bukan 1-2 wali, bukan 10-20 aulia, ratusan dan mungkin ribuan aulia memilih membaca Yasin dengan cara seperti itu. Kemudian jika ditanya, kenapa kok harus surat Yasin? Maka berbalik kita bertanya, kalau surat Yasin memangnya kenapa? Ada larangan membaca surat Yasin di Sya'ban? Enggak ada. Selama enggak ada, kalau para aulia kita dengan kepandaiannya, dengan ilmunya, ketakwaannya, hubungan yang kuat dengan Allah dan Rasul, memilih surat Yasin, bukan 1-2 wali, bukan 100-200 wali, bukan 1.200-2.000 wali, ribuan aulia memilih itu. Kemudian Anda tanyakan kenapa kok harus Yasin? Kita tidak mengharuskan Yasin. Silakan Anda baca Kahfi, baca Tabarak, silakan. Tapi jangan larang orang baca Yasin.
karena nggak ada larangan. Dan pilihan aulia baca Yasin ini setelah begitu hebat kedalaman ilmunya, ketakwaannya, dan hubungannya dengan Nabi SAW. Maka nggak usah kita dengarkan orang-orang yang selalu mengganggu saudara kita yang ingin beribadah kepada Allah dengan segala macam alasan. Kenapa kok harus Yasin? Maka kalau Anda ditanya seperti itu, kenapa kok harus baca Yasin? Tanyakan kepada dia, kalau Yasin kenapa? Kalau Yasin memangnya kenapa? Dilarang? Enggak, ya udah diam. Gitu. Selama enggak dilarang, ada apa Anda bertanyakan kita baca Yasin? Itu tanyakan kenapa kok main orkes Nisfu Sya'ban? Kenapa kok menyentel TV di Nisfu Sya'ban? Kenapa kok dangdutan di Nisfu Sya'ban? Itu yang perlu ditanyakan. Al-Quran malam itu malam istimewa. Amalkan amalan yang sudah diamalkan ratusan tahun yang lalu oleh para aulia, para ulama, para salihin. Sekarang segelintir orang yang ilmunya terbatas mau melarang kita untuk mengikuti mereka, para pembesar-pembesar aulia, pembesar-pembesar ulama. Ya, siapa mereka? Siapa mereka? Gak sebanding, gak sebanding keilmuannya jauh, ketakwaannya jauh. Kita udah alhamdulillah mengamalkan amalan yang diamalkan oleh orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah, yang sudah diridhoi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Nisfu Sya'ban ini sebetulnya ulang tahunnya TV Al-Wafat Tarim, karena Nisfu Sya'ban ini TV Al-Wafat Tarim mulai launching di malam Nisfu Sya'ban. Nanti kita tanyakan manajer TV apa yang akan dia lakukan di ulang tahunnya TV ini. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang InsyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.